Kami sebenarnya supaya tidak dianggap dompleng-dompleng sudah melakukan penelitian tahun 2015. Ini majalah Pada Suka, pada Pokat Nasional Kalijaga. Kita sudah melakukan kajian, penelusuran bahkan. Ini ada bukti-buktinya di sini. Saya sampai di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah yang lain untuk menelusuri kuburan-kuburan yang dalam tanda petik diduga palsu. Saya sampaikan waktu itu bahwa ada kecurigaan bahwa sejumlah makam itu palsu dan sejarah juga sudah dipalsukan. Mohon para pakar bicara. Saya boleh mengatakan terima kasih, tapi juga mungkin berhak untuk mengatakan ada sedikit yang ya kurang puas, memang tidak akan pernah puas. Kenapa masalah makam-makam yang kita bicarakan itu tidak diangkat waktu itu? Nampaknya ada gerakan sengaja pemalsuan. Apakah pemalsuan makam kuburan itu dibuat oleh sebuah tim atau hanya euforia perorangan? Saya tidak mau mengandai-andai, tetapi kalau melihat begitu masifnya dan begitu meratanya, tidak mustahil itu dilakukan oleh sebuah dan terbetik ya, kesebelasan yang profesional. Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, itu fenomenanya di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Yang terakhir misalnya di Ciamis sendiri, di kampung saya. Kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu, Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja. Katanya dapat ada kiai Gus yang dapat mimpi. Saya kejar, mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak. Saya yakin Anda bohong. Ini semua terjadi karena adanya kesalahpahaman di dalam memahami teks-teks keagamaan. Kan kita tahu dalam agama itu ada ajaran bahwa memang di bumi ini ada beberapa tempat yang diyakini dan memiliki keberkahan. Nah, di antara tempat-tempat yang berkah di mana kalau kita berdoa di sana cenderung diijabah oleh Allah, itu adalah makam para nabi dan para wali, orang-orang soleh. Siapa saja duduk di samping mereka tidak akan merugi, baik hidup maupun mati. Nah, tetapi kemudian keyakinan ini difahami, kemudian dikembangkan dengan rasa sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menganggap bahwa kalau mengeluarkan uang di kuburan orang-orang itu bagus gitu loh, lebih mustajab. Nah, ini peluang yang memang orang tidak punya pekerjaan kan, ingin dapat duit banyak juga, ya sudah bikin kotak amal di situ. Ketika tidak ada, maka dia mencari kuburan-kuburan tua atau kejing-kejing tua lah istilahnya kan, kuburan-kuburan tua untuk dijadikan sebagai lahan bisnis kuburan. Menjelang pilkada sekarang nih, orang datang di satu pekuburan kan, kita nggak akan nyebut di mana-mana saja. Datang ke kuburan yang sedang haul misalnya, di tempat itu diyakini ada efeknya terhadap pencalonan dia sebagai bupati misalnya, atau sebagai apa saja gitu. Posisi satu jabatan itu sebagian tawar-menawarannya dengan tokoh yang selama ini menjadi pengurus makam. Namanya orang ngurus wali dong, ya kan? Sakti gitu toh. Jujurlah kalian semua yang sekarang cari makan dari kuburan, jujur apa asalnya sih? Saya khawatir nanti masyarakat ambil sikap sendiri, karena saya lihat, mohon maaf ya, sepertinya sampai sekarang polisi agak ragu-ragu bertindak sih.